Pak David siapa? Ya sudah di Pak Sam, sudah saya kirim. Saya Oh, juga iya. bisa masuk ke Drive, Pak. Oh iya. Ya sudah dimulai aja, pimpin doa Pak. Ya, Terus itu langsung di presentasi. Silakan. mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, hingga pagi hari ini kami boleh menikmati hari dengan penuh keberkatan dari Engkau, dan Engkau perkenankan kami untuk mengikuti perkuliahan teologi misi lintas budaya. Tuhan campur tangan sehingga apapun yang akan kami pelajari boleh sungguh dan berkenan di hadapan-Mu dan membawa kami semakin mengerti setiap perkenaan dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Pak Pendeta Paulus, yang akan membawa kami, mengarahkan kami, sehingga hikmat-Mu mengarahkan kami untuk semakin ada dalam rancangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya rangkaian perkuliahan sepanjang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya silakan. Silahkan dibuka. Shalom. Belum. Ya, kita bersyukur dan kita boleh ada dalam kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kita akan memasuki dalam rencana Tuhan, kita masuk di mata kuliah teologi misi lintas budaya, dan saya mengambil yaitu teori dan metodologi misi teologi lintas budaya. Nah, dan itu bagian yang saya ambil adalah teori inkulturasi dan kontekstualisasi. Lanjut. Nah, ketika kita berbicara mengenai teologi lintas budaya, maka di dalamnya kita belajar untuk berinteraksi antara iman Kristen dengan budaya setempat. Dan hal itu yang bisa kita dalami bersama-sama. Dan teologi lintas budaya itu merupakan pendekatan dalam studi teologi yang menekankan interaksi antara iman Kristen dengan budaya setempat. Sehingga dari situ maka kita melihat sebuah konteks global budaya yang terus dan terus berkembang. Mau tidak mau, seseorang yang masuk dalamnya, maka akan terseret di dalamnya dan mengikuti terus dalam perkembangan yang kemudian kita perlu membangun sebuah metode, sebuah cara bagaimana kita masuk di dalamnya, bagaimana kita menginteraksikan antara iman Kristen dengan budaya setempat, dan dari situ Injil akan disampaikan atau tersampaikan. Nah, walaupun dari apa yang saya sampaikan ini, saya hanya melihat skup kecil, di mana saya sedang, karena saya baru melayani hampir 2 tahunan ini berjalan di pos PI. Jadi ketika saya ikuti sebenarnya mau belajar juga dengan teman-teman yang sudah lama di pelayanan, karena sekali lagi saya sedang masuk di perintisan jemaat Tuhan yang ada di desa, dan saya berusaha untuk menerapkan pembelajaran itu sehingga Injil sungguh-sungguh disampaikan. Nah, saya ulangi, lintas budaya ini merupakan interaksi antara iman Kristen dengan budaya setempat yang ikuti adanya perkembangan konsep budaya global itu, sehingga terbentuklah satu kesatuan hubungan bagaimana Injil itu disampaikan. Oleh karena itu, sekali lagi diperlukan metode yang tepat dalam membangun teologi yang relevan dengan berbagai konteks budaya. Skup yang saya lihat ada di sekitar saya khususnya. Sehingga lanjut, nah maka ada 2 hal yang seperti tadi, yaitu teori inkulturasi dan teori kontekstualisasi yang berperan dalam menafsirkan dan menyampaikan pesan iman, menyampaikan hubungan antara
kondisi setempat di mana kita memasuki sebuah daerah baru yang tidak memunculkan pertentangan dengan kita yang ada di dalam pengertian iman Kristen. Jadi itulah dua hal yang kita lihat tentang teori infiltrasi dan teori kontekstualisasi. Selanjutnya, dasar pemikiran yang kita pakai adalah mengapa kita masuki berhubungan dengan infiltrasi dan kontekstualisasi memakai budaya setempat. Allah itu datang ke dunia, menyampaikan visi untuk keselamatan umat manusia itu. Allah berilustrasi dan menjadi manusia. Andaikan Allah kita tetap memakai kealahannya dan tidak memasuki budaya manusia dan berbudaya seperti manusia, maka terjadi benturan. Karena firman Allah katakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Melihat Allah pasti mati. Itu kata firman Tuhan. Nah, jadi dasar pemikiran pertama itu bahwa Allah itu menjadi manusia. Demikian juga Paulus. Paulus itu ketika memulai pelayanan, dalam pelayanan, dia tidak mengemukakan atau mengutamakan keegoan dan kepribadiannya. Sehingga ketika dia bertemu dengan orang Yahudi, dia sebagai orang Yahudi dan selanjutnya. Artinya dia bisa ada di dalamnya. Kalau orang Jawa dikatakan manjing ajur ajir. Ngerti pan mapan. Tuh, mungkin nanti artinya Pak Pendeta Paulus Nugra akan bisa menjelaskan ya sebagai orang Jogja itu ya. Kalau saya di Cilacap kan campur-campur ya, apalagi dekat Nusa Kambangan yang hidup keras. Nah, tapi intinya bahwa dasar pemikiran ini Allah menyampaikan berita Injil kepada manusia untuk menjadi keselamatan menjadi manusia. Paulus juga demikian. Apakah itu berarti ikut-ikutan? Tidak. Nah, itu nanti yang kita akan lanjutkan. Jadi yang ketiga, Allah sesungguhnya menghendaki kita menjadi garam dan terang dunia. Untuk membawa misi Allah bagi dunia ini, maka kita memakai budaya. Ya, memakai budaya setempat. Kalau saya, karena saya ada di desa dan baru, maka saya terus berusaha untuk mengikuti apa yang terjadi di budaya setempat. Walaupun mungkin ada satu tertentu yang bisa munculkan masalah, misalnya di desa yang saya sedang memulai pelayanan, bagaimana saya bisa diterima, maka mengikuti seperti mereka. Dan itu tidak bisa disamaratakan. Maka Allah mendaki, bagaimana kita menjadi garam, bagaimana kita terang, tentunya melihat dan ada di kondisi setempat. Kita ikut acara-acara lingkungan sehingga bisa diterima, walaupun tidak full mengikuti seperti mereka. Nah, inilah dasar pemikirannya. Lanjut. Lantas, tadi dibicarakan ada beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran. Dan ada dua, yaitu investasi dan kontekstualisasi. Bagaimana langkah-langkah untuk bisa masuk menjadi bagian budaya di situ, dan Injil nantinya bisa disampaikan, maka pertama adalah adaptasi. Langkah pertama adaptasi. Apa itu? Yaitu menyesuaikan ajaran yang ada. Apa kita hancur? Tidak. Itulah kita mancing, gitu ya. Mancing artinya ada di dalamnya. Kita lihat betul bagaimana konteks budaya setempat ini. Ya. Dulu ketika saya membeli tempat baru pun saya memakai cara Odise itu sangat kental dengan kejawennya yang masih ada kendurinan dan sebagainya. Sehingga saat itu saya belajar tumpeng artinya pisang dan sebagainya. Sehingga ketika mengadakan acara itu,
saya pakai alat-alat itu, hanya jangan ada bunga, jangan ada tembakau, jangan ada rokok. Akhirnya bisa orang-orang menerima dan mereka memperbolehkan kami ada di situ. Nah, jadi ini adaptasi bagaimana saya ada di tengah masyarakat, tidak menghancurkan iman Kristen. Nah, jadi maksudnya yang pertama identifikasi, itu salah. Kemudian adaptasi eh, itu menyesuaikan, dan berikutnya transformasi, yaitu mengubah budaya itu sesuai dengan nilai-nilai Injil tanpa menghilangkan identitas budaya itu sendiri. Tadi saya berikan contoh, kan ada jemaat yang di daerah di situ baru satu orang mengadakan hajatan, dan biasanya sebelum hajatan ada kendurian atau selamatan, ada ingkung dan sebagainya. Saya katakan pakai saja, nanti sebelum doa maka dijelaskan dulu ingkung, tumpeng, dan di atasnya ada brambang dan cabai dan sebagainya, sehingga sebelum berdoa biasanya saya sampaikan nuwun sewu atau mohon maaf, saya akan memakai ngerasuk agomo Kristen. Nah, sehingga tidak membenturkan masalah itu. Ini langkah-langkah. Jadi yang pertama sebenarnya identifikasi apa dan bagaimana yang ada di situ, identifikasinya gimana, kondisinya gimana, kemudian adaptasi seakan ada di dalamnya dan mempengaruhi yang berikutnya. Nah, berikutnya setelah kita melihat langkah-langkah, ketika kita masuk dengan dua hal tadi, interpretasi dan kontekstualisasi, maka ada hal yang akan terjadi, yaitu sinkritisme. Itu risiko yang bisa dan sangat terjadi. Nah, akan ada dua hal yang dipadukan ketika tidak memegang teguh. Ya, kita dengan berbagai macam doktrin dan macam pemikiran, ada yang mengatakan seperti diskusi kemarin, gereja rumah dan sebagainya, tapi saya masih menekankan gereja itu karena kami mulai gitu ya. Tapi tetap teguh bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus saja. Nah, budaya kami pakai baik cara berpakaian, misalnya ini dulu mungkin pakai jas, tapi sekarang khotbah mungkin cukup pakai baju batik. Keluar rumah, misal jalan-jalan dengan masyarakat bisa pakai celana pendek, walaupun saat itu tidak bisa. Tapi saya tinggal di desa, saya bawa sabit supaya bisa ngarit untuk bisa bersama mereka. Nah, risiko kedua yaitu penentuan batasan antara adaptasi dengan doktrin. Nah, ini akan jadi benturan. Karena apa? Karena dari hal yang kita hadapi tadi, benturan itu, ketika kita mau menyampaikan Injil, kebenarannya, sementara kita dituntut pula dengan kondisi yang sedang terjadi. Sinkretisme, maka kita harus memberikan batasan yang jelas. Ini yang perlu menjadi pegangannya. Kalau kami terus awal pembelajaran yaitu dengan Injil 4 berganda. Nah, itu sebagai, maaf karena saya sebagai pelayan yang ada di Gereja Kemah Injil dengan Injili yang terus memegang doktrin-doktrin itu. Akhirnya kesimpulannya ya lanjut. Inklusasi dan integrasi itu sangatlah dibutuhkan dalam misi lintas budaya sebagai jembatan untuk Injil bisa tersampaikan kepada daerah target. Nah, jadi kita memakai budaya setempat itu menjadi jembatan. Bagaimana saya bisa diterima, bagaimana saya menyampaikan Injil tanpa menyinggung perasaan mereka, mengadopsi. Setelah
Jadi barulah tanggung jawab penggembalaan berikutnya ketika berdiri gereja. Demikian kurang lebihnya, silahkan untuk ditambahi, mengingat saya baru 2 tahun di perintisan gereja ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak David. Ya, ini sangat kontekstualisasi sekali ya. Bahayanya ya jangan sampai sinkretisme. Ya, betul. Oke, mungkin ada pertanyaan, ada sesuatu yang mau disampaikan dari teman-teman, silakan. Yang melayani orang Jawa itu beda dengan yang lain. Kalau dalam Jawa itu ada istilahnya Kawula Gusti. Jadi harus tahu. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, lanjut. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati rekan-rekan semua. Next, ayo. Oke, Shalom, selamat pagi teman-teman dan juga Pak Paulus. Mohon izin untuk menyampaikan presentasi dari makalah saya. Saya mengambil judul dari Teologi Lintas Budaya dalam Praktik Kerjasama dengan Organisasi Lain. Ini yang paling akhir Pak, di nomor akhir. Next, berikutnya, yang pertama, tentang latar belakang, kenapa saya memilih yang ini. Nah, dalam era globalisasi yang semakin berkembang, interaksi antar budaya menjadi satu keniscayaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang teologi. Teologi lintas budaya hadir sebagai pendekatan yang memungkinkan dialog dan pemahaman yang mendalam antara berbagai tradisi keagamaan serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang berbeda latar belakang budaya. Di bidang kerjasama dengan organisasi lain, penerapan teologi lintas budaya menjadi semakin relevan. Organisasi keagamaan, lembaga sosial, maupun institusi pendidikan seringkali bekerja sama dalam berbagai program yang melibatkan komunitas dengan latar belakang kepercayaan dan budaya yang beragam. Berikutnya, tujuan dari ini adalah, ini sebenarnya menganalisis ya, maaf kurang. Yang pertama, menganalisis konsep teologi lintas budaya dalam konteks kerjasama antar organisasi. Poin yang kedua, mengidentifikasi tantangan utama dalam penerapan teologi lintas budaya dalam kerjasama lintas organisasi. Yang ketiga, menerapkan strategi yang dapat meningkatkan keberhasilan kerjasama berbasis teologi lintas budaya. Next, berikutnya, poin yang pertama, yang A, konsep teologi lintas budaya dalam konteks kerjasama antar organisasi. Pengertian teologi lintas budaya, teologi lintas budaya merupakan studi teologi yang mempertimbangkan berbagai perspektif budaya dalam memahami dan menginterpretasikan ajaran agama. Nah, pentingnya kerjasama antar organisasi. Kenapa kok dikatakan penting? Yang pertama, mengatasi tantangan bersama. Banyak isu sosial yang dihadapi seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan memerlukan kolaborasi lintas organisasi. Poin yang kedua, meningkatkan efektivitas program, yaitu melalui pemahaman lintas budaya, organisasi dapat merancang program yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks lokal. Next, poin yang B, tantangan dan strategi dalam penerapan budaya dalam kerjasama antar organisasi. Tantangannya yang pertama, perbedaan nilai dan norma. Setiap organisasi membawa nilai dan norma yang berbeda sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Misalnya, komunikasi tidak efektif, kurang pemahaman budaya, resistensi terhadap perubahan. Yang kedua, strategi. Mengadakan dialog terbuka dan transparan, mengadakan pelatihan, penyusunan rencana kerja bersama, membangun hubungan jangka panjang, fleksibilitas, dan pendekatan. Next, berikutnya, poin yang C, kerjasama antara organisasi keagamaan dan NGO. NGO itu non-governmental organization, ya, dalam bidang sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Poin yang pertama, kerjasama dalam bidang sosial, itu bisa melalui program pemberdayaan masyarakat. Kemudian program ini mencakup pelatihan keterampilan, akses ke sumber daya, dan pengembangan usaha mikro atau UMKM. Poin yang kedua, kerjasama dalam bidang pendidikan, inisiatif pendidikan inklusif, organisasi keagamaan dan NGO bersatu untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari berbagai latar belakang.
Yang ketiga, kerjasama dalam bidang kemanusiaan, respon terhadap bencana. Organisasi bisa melalui organisasi keagamaan dan NGO bekerja sama memberikan bantuan darurat. Next, berikutnya kerjasama inklusif dan harmonis antar organisasi keagamaan dan NGO. Yang pertama, prinsip kerjasama inklusif itu kerjasama antara organisasi keagamaan dan NGO pada prinsip inklusivitas, di mana semua pihak dihargai dan didengarkan. Poin yang kedua, membangun jaringan dan aliansi, misalnya forum diskusi dan proyek bersama, jadi merancang proyek bersama-sama. Terus yang ketiga, manfaat dari kerjasama inklusif ini dapat meningkatkan kapasitas atau saling belajar antar organisasi, pengurangan konflik. Jadi dari berbagai antar organisasi maupun dari berbagai tadi yang lintas budaya tadi, latar belakang budaya masing-masing, ketika kita bisa bekerja sama secara inklusif bisa mengurangi konflik atau bisa dikatakan bisa saling menghargai dan menghormati. Berikutnya penutup dari semua yang saya paparkan, kesimpulannya adalah teologi lintas budaya memainkan peran penting dalam membangun kerjasama yang harmonis antara berbagai organisasi, terutama dalam konteks sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Poin yang kedua, penerapan teologi lintas budaya memerlukan strategi yang efektif seperti pelatihan antar budaya, pembangunan jejaring berbasis kepercayaan, dan pemanfaatan media dan teknologi. Demikian Pak presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Wah, itu foto-foto Ibu semua ya? Iya Pak, kebetulan saya itu suka di bidang sosial. Jadi kemarin sempat Pak Joko itu waktu perkuliahannya Pak Joko itu waktu matrikulasi dibilang gini, coba dalam 7 hari ini berdoa gitu kan. Saya sama Bu Selvi disuruh berdoa, kira-kira Tuhan itu mau apa. Nah, terlintas di dalam benak saya itu karena saya itu berkecimpung di dunia sosial, dalam organisasi, dalam beberapa usaha mikro, membantu usaha mikro, terus UMKM kayak gitu, tapi dalam bakti sosial juga. Kemudian kayak terbesit, kayaknya saya pengen jadi misionaris gitu. Gitu Pak, terima kasih. Amin. Di Afrika. Afrika, cocok. Amin. Haleluya. Amin Bu, amin. Amin. Kirim ke gas. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Ya. bekerja. Tuhan bekerja. Amin. 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 Ya, jadi dan di GBI memang ada UMKM ya, betul. Jadi bisa dipadukan di situ, luar biasa. Oke, terima kasih Ibu. Ada pertanyaan, ada yang mau menanggapi, silakan. Pak tanya Pak, gini Pak mau tanya, tindakan real apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi karena seringkali justru ketika kita masuk untuk menyampaikan berita Injil itu, organisasi itu menjadi penghalang itu untuk kita masuk. Contohnya waktu terjadi gempa di Jogja waktu itu, ada banyak teman-teman itu yang bergerak untuk membantu itu, tetapi justru kita tidak bisa sampai ke tujuan karena ada organisasi-organisasi yang menghalangi, bahkan itu merongrong dari kita untuk menyalurkan berkat itu, walaupun jelas kalau tujuan kita untuk bagaimana bisa menyampaikan Injil itu kepada mereka, ya, karena ini menjadi momen kesempatan buat kita untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan. Jadi bagaimana Ibu bisa menceritakan mungkin atau memberikan solusi untuk tindakan real organisasi-organisasi yang seperti apa yang bisa kita dekati gitu Ibu. Terima kasih. Saya coba bantu menjawab ya Pak ya. Jadi memang kalau organisasi independen, berdiri sendiri, di kita itu kan sebenarnya banyak banget macam-macam organisasi. Nah, salah satunya itu ada organisasi yang dalam tanda kutip itu memang ini Pak, sangat meresahkan gitu. Nah, contohnya seperti yang Bapak tadi sampaikan, itu memang ada beberapa organisasi mungkin itu mereka itu tidak memahami makna dari organisasi itu sendiri gitu. Jadi mereka asal pakai baju, atribut, terus mereka bergaya-gaya, badan tinggi. Nah, kemudian mereka itu hanya untuk menakuti gitu loh. Tapi sebenarnya organisasi yang saya ikuti itu salah satunya adalah organisasi kepemudaan ya di keagamaan itu
puji Tuhannya ketika saya mengikuti di kegiatan sosial, contohnya tadi ada beberapa foto-foto anak-anak yang kurang mampu, itu benar-benar di wilayah Semarang, itu dekat pelabuhan, Pak. Jadi itu tahun 2020 itu waktu pandemi COVID, itu saya tidak tinggal diam di rumah, sebenarnya WFH ya, WFH, tapi karena saya terbebani, ada salah satu yayasan sosial itu menawarkan mau nggak bergabung untuk membantu anak-anak yang tidak bisa mengikuti sekolah karena keterbatasan alat handphone atau internet gitu. Saya malah justru mengajukan diri, ya saya mau gitu. Padahal tuh posisinya pandemi gitu. Nah, dari situ saya belajar. Di situ tuh di daerah Baru Tikung namanya, itu di daerah pelabuhan itu amat sangat menyeramkan kalau secara manusia, karena di situ tuh tempatnya para preman lah ya, para preman. Tapi puji Tuhannya ketika saya mulai mendekati pelan-pelan gitu, ya mungkin penyampaian kabar baiknya tentang Tuhan Yesus itu enggak serta-merta langsung kita menginjili, ayo terima Yesus, itu enggak. Tapi pelan-pelan melalui anak-anak itu. Jadi kayak menanamkan konsep ke mereka, ayo toh hidupmu itu meskipun dalam kondisi seperti ini, kamu itu sangat sangat disayang sama Tuhan. Kamu tidak dikasih sakit, tidak ikut merasakan COVID, itu tuh bukti penyertaan Tuhan. Jadi memang pelan-pelan. Jadi memang ekstra sabar gitu. Terus ada juga beberapa tadi yang saya melayani anak jalanan, itu di Pasar Johar Baru, itu benar-benar anak pang di situ, ya beranak pinak di situlah intinya gitu. Tapi puji Tuhannya ketika kami masuk, kami layani, itu welcome. Ya memang pertama apa sih itu gitu. Tapi kita bisa tadi melalui lintas budaya, apa sih yang mereka butuhkan, budaya apa sih yang biasanya kayak mungkin kayak waktu 17-an. Nah, itu kami hadir di situ. 17-an buat happy-happy lomba. Nah, baru kita sisipkan sedikit firman Tuhan di situ. Dan puji Tuhan sekarang sudah dilayani salah satu yayasan, jadi kami lepas. Begitu. Jadi ketika kami datang melayani, terus sudah ada yang melayani, udah mau menaungi, mau ngurusi lah istilahnya gitu, kami lepas. Jadi kami ganti yang lain. Ada juga yang di Boja, di Kendal itu tuh efek dari kekecewaan kepada pendeta, Pak. Jadi kami masuk melalui organisasi, kami kumpulkan yang tadinya cuma 2 orang, 5 orang, ikut dalam persekutuan doa, sampai akhirnya sekarang berdirilah gereja, karena ada pelayan gereja yang datang, itu terbeban untuk melayani. Ini kalau cuma seminggu sekali kok kayaknya kasihan gitu. Terus akhirnya ada teman dari gereja, saya bilang, terserah mau gereja apa, yang penting jemaat di sini dilayani dan diopeni gitu. Terus kemudian puji Tuhan sekarang sudah berdiri gereja lagi, meskipun tidak di gereja lamanya karena itu jemaat sakit hati ya. Sekarang sudah berdiri gereja baru, itu tepatnya di Singorojo sana Pak, di Kendal. Jadi kami rutin setiap minggu itu 2 kali untuk datang ke sana. Dan setelah ada yang menaungi, kami pun sudah kami serahkan, kami ganti yang lain. Jadi gitu. Jadi menurut saya memang ada beberapa organisasi yang memang tahu benar manfaat organisasi itu apa, tujuan organisasi itu apa. Tapi di sisi lain memang seperti yang Bapak tadi katakan, memang ada beberapa organisasi atau oknum yang memang hanya sebatas itu tadi, atribut aja. Terus mereka kayak merongrong gitu ya. Malah kayak menakut-nakuti ke kita. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, niat kita bagus, ya maju aja terus gitu. Jadi kita bisa melalui pendekatan antar organisasi tadi. Jadi bisa diajak komunikasi, duduk bareng, berbicara, nah kayak gitu. Itu aja sih Pak, kita bisa masuk ke dalam budayanya mereka. Ibu lanjut, minta nama bentuk yayasan yang menaungi ibu itu atau gereja atau organisasi apa gitu kan, kita kan harus membawa nama itu gitu kan Bu, harus membawa nama itu. Contoh aja, kita tahu kalau kita pelayanan ke anak-anak pang nih, Ibu tadi katakan kesaksian untuk pelayanan anak-anak pang. Anak-anak pang itu notabene hidup bebas, pengen bebas, tidak mau diatur dan apapun, itu kehidupan mereka. Karena saya juga pernah
terlibat di seperti itu, dan pada akhirnya tidak bisa membawa mereka untuk mengenal Kristus, walaupun ada sebagian yang bisa, dan kami bisa nikahkan karena kan sehari-hari mereka kumpul kebo lah, kumpul otak. Maaf salah ngomong. Ya, karena pergaulan bebas ya, jadi itu peribahasa kumpul kebo ya kalau orang Jawa bilang gitu, tapi itulah. Nah, jadi organisasi dan yayasan yang Ibu bawa itu kan harus ada namanya. Jadi kan bagaimana untuk menyampaikan itu? Apakah mereka harus notabene langsung bisa terima atau enggak ya Ibu ya? Tentang organisasi itu. Organisasi yang kebetulan saya pegang, sebenarnya saya itu sudah terjun lama di organisasi, Pak. Kalau organisasi OKP atau kepemudaan yang keagamaan itu GAMKI namanya, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Dan kebetulan saya juga gabung di PIKI juga. PIKI itu Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia. Jadi untuk mendekati itu memang tidak hanya masuk melalui organisasi keagamaan, Pak. Tapi saya bekerja sama dengan yayasan sosial, namanya Harvey Center. Itu di Semarang ada Harvey Center. Nah, saya masuk melalui itu, dan kami juga bekerja sama dengan Generasi Emas. Ya, sekarang udah ada macam lagi, ya. Jadi banyak sekali. Jadi kami menjalin kerjasama, tidak hanya oh ini loh saya GAMKI hadir, enggak, tapi kami pelan-pelan kita melalui kerjasama antar organisasi tadi. Jadi antara organisasi dengan organisasi yang lainnya kami saling bekerja sama. Selain itu juga ada organisasi yang di luar keagamaan. Saya juga tergabung di organisasi tentang jurnalis, ya. Karena kebetulan suami juga punya PT Media, makanya saya masuk di jurnalis, ya. Jadi masuk ke situ tidak hanya serta-merta membawa Injil ini loh, enggak, tapi kami bisa mempublish dengan media yang sekarang ada. Kami buatkan videonya, nah kayak gitu. Nah, kalau yang untuk anak pang itu memang kami harus pelan-pelan, Pak, untuk datang ke sana, survei, terus ngobrol dari hati ke hati, terus ditanya apa sih kebutuhannya gitu. Nah, sampai di suatu momen ya udah yuk gabungin aja semuanya. Kami menjalin kerjasama baik Harvey Center, Generasi Emas, kami bersama-sama media juga kami meliput. Nah, setelah itu kami pelayanan di situ. Nah, barulah mereka itu kayak kehadiran mereka itu ternyata tidak hanya mereka kan beranggapan bahwa mereka itu kan sebenarnya mencari jati diri ya, anak-anak yang ini kan saya anggap berkebutuhan khusus gitu ya. Mereka itu sedang mencari jati diri, hanya saja salah. Gitulah. Bagaimana kalau kita jijik, kita membenci, itu nggak akan masuk, Pak. Makanya kita harus apa? Berbaur. Ya bukan berarti terus kita ikuti gaya mereka, enggak. Berbaur itu dalam arti kita bisa tahu lah ternyata oh anak ini tuh kesusahannya di sini. Harapan mereka tuh sebenarnya bagus-bagus, Pak. Ya, harapannya mereka tuh sebenarnya tinggi-tinggi gitu. Kalau Bapak pernah pelayanan di situ pasti tahu lah ya. Tidak ada yang mau menjadi seperti itu. Hanya kondisi aja yang membuat mereka seperti itu. Nah, pelan-pelan. Nah, itu setelah itu baru ada satu yayasan yang memang berkomitmen setiap minggunya untuk datang ke sana untuk melayani. Jadi memang ekstra, Pak. Begitu, Pak. Mungkin penjelasan dari saya. Oke, good. Masih ada lagi yang mau? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya mengenai pelayanan Ibu yang tadi kan ditunjukkan di foto-foto ya. Pernahkah Ibu itu dalam pelayanan anak pang, katakanlah anak pang ya. Nah, ketika dia sudah dimenangkan atau dia sudah percaya kepada Tuhan, otomatis kan dia harus bekerja dengan baik kan. Nah, sedangkan Ibu itu kerjanya di organisasi atau apalah itu, yayasan. Bagaimana dengan orang yang sudah dimenangkan itu? Apakah langsung diterima Tuhan Yesus dibiarkan begitu atau ada tindakan dari organisasi, Bu? Apakah ada pekerjaan yang dikasih atau bagaimana begitu? Oke, ya dari setelah yang tadi saya katakan bahwa kami itu tidak berdiri sendiri, Pak. Jadi kami bekerja sama dengan antar yayasan. Nah, sampai sekarang puji Tuhannya itu ada yayasan yang menaungi mereka, Pak. Jadi intens dalam arti memberikan keterampilan, pembekalan, dan puji Tuhannya ada beberapa itu ya ada yang terima Tuhan Yesus dan diarahkan untuk ke gereja yang dari yayasan sudah menaungi mereka. Dan untuk pekerjaan, ya kalau pekerjaan itu pelan-pelan ya Pak ya, karena dari orang yang berpikir instan, dapat duit,
yang hanya cuma mungkin minta-minta atau apa gitu, ya kita pelan-pelan memberikan edukasi keterampilan. Jadi ada beberapa yang sudah menjadi, ya biarpun hanya sebagai tukang parkir di Johar, itu nggak masalah sih buat kami. Yang penting mereka bisa terbebas dari kegiatan lama mereka. Terus ada juga yang di situ membantu jadi tukang kuli di Johar. Jadi ada beberapa yang sudah, puji Tuhannya sudah ada yang insaf lah ya, dikatakan seperti itu. Tapi ya yang namanya tadi ya Pak, setiap kita itu kan beda-beda. Jadi ada beberapa yang memang masih masih berkecimpung di yang lama, masih ada juga sih. Tapi ya puji Tuhannya, yayasan yang kami ajak kerjasama ini sampai sekarang masih menaungi sampai sekarang, gitu Pak. Kalau ada anak yang memang betul-betul bertobat ya anak pang katakanlah ya, baru yayasan memang mendidik di sekolah kan jadi pendeta itu luar biasa Bu. Baru diterjunkan kembali untuk menjangkau mereka-mereka yang sama dengan hidupnya dia dulu. Wah itu sudah sesuatu yang luar biasa Bu. Jadi cocok Ibu jadi misionaris. Ya. Canda Bu. Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi masih? Oke, makasih. Saya Ya. Pak Oh, mari, monggo, silakan. presentasi. Ya, boleh. Ya, Shalom, selamat pagi Pak Paulus, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kalau Saya coba presentasikan. Sebenarnya saya lebih tertarik kepada kemarin waktu daftar judul, saya mengambil pendekatan interdisipliner. Saya coba ya Bapak, memahami budaya dan agama dalam konteks interdisipliner. Saya bagi dalam 5 bagian: pendahuluan, kemudian pengertian budaya dan agama, kemudian hubungan antara budaya dan agama, dan yang keempat adalah pendekatan interdisipliner dalam memahami budaya dan agama, dan yang kelima adalah kesimpulan. Bagian pertama, pendahuluan. Budaya dan agama adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Keduanya memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk cara pandang individu maupun kelompok terhadap dunia di sekitarnya. Setiap budaya dan agama memiliki nilai-nilai tradisi serta norma-norma yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat. Namun, untuk lebih memahami secara mendalam tentang hubungan antara keduanya, dibutuhkan pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini memadukan berbagai disiplin ilmu untuk menganalisis hubungan yang kompleks antara budaya dan agama dalam konteks sosial, psikologis, dan historis. Makalah ini bertujuan untuk membahas bagaimana budaya dan agama saling berinteraksi dan membentuk dinamika kehidupan manusia dalam konteks interdisipliner. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat bahwa budaya dan agama tidak hanya dipengaruhi oleh satu disiplin ilmu saja, tetapi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kemudian yang berikut, pengertian budaya dan agama. Sebelum membahas hubungan antara budaya dan agama, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kedua istilah ini. Pertama adalah budaya. Didefinisikan sebagai keseluruhan cara hidup manusia yang meliputi bahasa, seni, norma sosial, adat istiadat, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Clifford Geertz, budaya adalah sistem simbolik yang memberikan makna terhadap perilaku dan cara berpikir manusia. Budaya mencakup seluruh aspek kehidupan sosial yang mencerminkan identitas kelompok manusia. Budaya didefinisikan sebagai keyakinan, peraturan, norma, simbol, serta tradisi yang telah dipelajari, merupakan hal yang umum bagi sekelompok orang. Karakter yang sama dari sekelompok orang itulah yang membuat mereka unik. Budaya merupakan cara hidup dan kebiasaan. Kedua adalah agama. Agama adalah sistem kepercayaan yang berhubungan dengan Tuhan atau kekuatan supranatural yang mempengaruhi kehidupan manusia. Agama mengandung seperangkat ajaran, ritual, etika, serta panduan hidup yang diikuti oleh penganutnya. Menurut Emil Durkheim, agama merupakan suatu sistem yang melibatkan praktik sosial yang menyatukan anggota masyarakat dalam suatu solidaritas sosial berdasarkan kepercayaan bersama.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi, yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata religare yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Ketiga, hubungan antara budaya dan agama. Agama dan budaya memiliki hubungan yang sangat erat. Setiap agama berkembang dalam konteks budaya tertentu dan sebaliknya. Agama turut membentuk budaya masyarakat tempat agama tersebut dianut. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa agama adalah bagian dari budaya, namun tidak seluruh budaya dapat dipandang sebagai agama. Bagian pertama, agama sebagai pembentuk budaya. Agama memiliki pengaruh dalam membentuk norma-norma sosial, moralitas, dan pola perilaku dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh, ajaran-ajaran agama seringkali menjadi landasan bagi pembentukan aturan sosial dan hukum dalam masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan dalam agama seringkali menjadi pedoman moral dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, agama berperan sebagai pembentuk budaya dengan memberikan kerangka nilai yang diikuti oleh masyarakat. Di beberapa masyarakat, agama tidak hanya mencakup aspek spiritual, tetapi juga mencakup aspek politik, hukum, dan politik sih sebenarnya ini. Dalam iman Kristen, aspek politik mencakup aspek spiritual, tetapi juga mencakup aspek politik, hukum, dan ekonomi. Dalam iman Kristen, aspek politik terdapat di Kitab Roma 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Aspek hukum bisa kita baca di Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Dalam aspek ekonomi, Lukas 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian yang kedua, budaya sebagai pengaruh terhadap praktik agama. Di sisi lain, budaya juga merupakan pengaruh yang signifikan terhadap cara agama dipraktikkan. Dalam masyarakat yang berbeda, praktek agama bisa sangat bervariasi, meskipun mereka menganut agama yang sama. Hal ini terjadi karena budaya lokal mempengaruhi cara individu atau kelompok dalam menjalankan ajaran agama. Sebagai contoh, meskipun agama Kristen memiliki prinsip-prinsip ajaran yang sama, dalam cara perayaan Natal ataupun Paskah dapat berbeda-beda antara masyarakat Barat, Afrika, dan Asia, pun di Indonesia pastinya, tergantung pada budaya lokal masing-masing. Budaya juga berperan dalam mempengaruhi persepsi dan pemahaman agama. Sebagai contoh, dalam budaya Timur, agama seringkali dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari yang lebih holistik. Sementara di budaya Barat, agama bisa lebih terpisah dari kehidupan duniawi dan lebih berfokus pada ajaran spiritual. Yang keempat, pendekatan interdisipliner dalam memahami budaya dan agama. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memahami suatu fenomena secara lebih komprehensif. Dalam konteks budaya dan agama, pendekatan interdisipliner memungkinkan kita untuk melihat bagaimana kedua elemen ini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teologi atau sosial, tetapi juga oleh sejarah, psikologi, sosiologi, antropologi, dan bahkan ilmu politik. Yang pertama, sosiologi dan antropologi. Sosiologi dan antropologi berperan penting dalam mempelajari bagaimana agama dan budaya berkembang dalam masyarakat.
Sosiologi melihat agama dan budaya sebagai institusi sosial yang berfungsi untuk menyatukan kelompok dan mengatur kehidupan sosial. Antropologi di sisi lain fokus pada bagaimana budaya dan agama berperan dalam membentuk identitas individu dan kelompok. Dalam perspektif ini, kita bisa melihat bagaimana ritual keagamaan atau tradisi budaya tertentu pertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Studi sosiologis dan antropologis membantu kita memahami bagaimana agama lain dan budaya berfungsi dalam menciptakan keteraturan sosial dan identitas budaya. Kedua, psikologi. Psikologi berperan dalam mempelajari bagaimana agama dan budaya membentuk kepribadian, persepsi, dan perilaku individu. Pengaruh agama terhadap kesehatan mental dan perkembangan psikologi seseorang menjadi topik penelitian dalam psikologi agama. Di sisi lain, budaya juga mempengaruhi cara individu menginterpretasikan ajaran agama dan bagaimana mereka mengalami pengalaman religius. Yang ketiga, sejarah. Sejarah memberikan konteks bagi perkembangan agama dan budaya. Sejarah mengungkap bagaimana agama dan budaya saling mempengaruhi dalam perjalanan waktu. Melalui studi sejarah, kita dapat melihat bagaimana pertemuan antara berbagai budaya dan agama, baik dalam konteks penjajahan, migrasi maupun perdagangan, telah membentuk dinamika agama dan budaya di banyak belahan dunia. Yang keempat, ilmu politik. Agama dan budaya seringkali memiliki peran yang signifikan dalam sistem politik. Dalam beberapa kasus, agama menjadi dasar bagi pembentukan negara dan hukum, sementara dalam kasus lain, budaya menjadi faktor penggerak dalam resolusi atau perlawanan terhadap kekuasaan. Dalam konteks politik, hubungan antara agama dan budaya seringkali berkaitan dengan isu kekuasaan, dominasi, dan konflik antar kelompok. Kesimpulannya, budaya dan agama adalah dua elemen yang saling terkait dan berinteraksi dalam kehidupan manusia. Masing-masing memiliki peran yang penting dalam membentuk identitas, nilai-nilai, dan pola perilaku individu maupun kelompok. Dalam memahami hubungan antara budaya dan agama, pendekatan interdisipliner sangat diperlukan untuk mengungkap dimensi-dimensi kompleks yang ada di dalamnya. Dengan pendekatan yang mencakup berbagai disiplin ilmu, kita dapat memahami lebih dalam bagaimana agama membentuk budaya dan sebaliknya, serta bagaimana keduanya membentuk struktur sosial dan kehidupan individu. Dengan demikian, pemahaman terhadap budaya dan agama dalam konteks interdisipliner tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga membantu kita untuk menghargai keragaman dan dinamika kehidupan manusia dalam berbagai latar belakang budaya dan agama. Itu Bapak, materi saya Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Selvi. Mungkin ada pertanyaan, ada sesuatu yang mau disampaikan untuk Ibu Selvi? Monggo silahkan. Ada enggak? Nah, selamat Ya. pagi Pak, saya Filmon. Ada mungkin contoh nyata dalam kehidupan lingkungan pelayanan yang Ibu lakukan dan juga lingkungan masyarakat yang Ibu tinggal itu, agama membentuk budaya itu seperti apa Bu? Contoh konkret dalam lingkungan dan agama yang dalam pelayanan Ibu. Kalau yang saya lihat di tempat tinggal sini, agama yang membentuk budaya adalah seperti saat ini menjelang orang mau puasa, itu sudah turun-temurun, mungkin sudah ratusan tahun ya. Dan mungkin kalau dalam hal yang saya akan katakan ini, mungkin hampir semua orang Muslim ya. Kalau saya lihat dari sudut agama Muslim, karena saya juga orang baru di sini, saya baru 3 tahun, baru mau masuk 3 tahun, dan saya lebih lama di Semarang, saya di Salatiga ini. Dan saya melihat bahwa setiap kali mereka sebelum puasa, mereka nyadran membersihkan kubur. Dan sebelum mereka membersihkan kubur itu ada acara mundaan.
Saya bukan orang Jawa, tetapi saya menilai memang kental banget gitu. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa saya sebenarnya lebih tertarik kepada teologi, budaya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak salah poin 1 ya. Tapi sudah diambil sama Pak Apakse dan saya berpikir itu judul itu harus 1 orang 1, jadi saya robah. Dan saya menilai, mundaan itu mereka seperti kumpul, kemudian saya belum pernah mengikuti, tapi saya selalu mendapatkan makanan, ada tetangga di belakang yang dia kalau acara mundaan itu, saya tanya kemarin, "Ini apa Bu, dalam rangka apa?" Dikasih ketan hitam sama apem. "Ini dalam rangka apa Bu?" "Oh mundaan menjelang puasa," gitu. Saya cuma tahu mereka nyadran, tapi kalau mundaan mereka ngapa-ngapain saya kurang tahu gitu. Dan menurut saya itu agama yang menjadi budaya, karena mereka ini bukan baru. Jadi dari nenek moyang ke nenek moyang, turun-temurun begitu. Dan itu sudah sangat kental di desa ini. Jadi kalau desa ini dibilang desa, ya desa, dibilang kota juga bisa, karena sangat dekat dengan Ramayana, Salatiga. Tuh. Kalau yang saya lihat dari umat Muslim ya, agama menjadi budaya. Kalau Kristen di sini tidak terlalu kelihatan karena mungkin minoritas itu ya, cuma berapa keluarga. Kalau kalau di Semarang memang kami lama, sekitar 4 tahun ya, 22 tahun begitu. Cuma, tidak terlalu kelihatan ya untuk, agama dijadikan budaya tidak terlalu kelihatan sekali gitu. Ya seperti biasa aja, ya seperti biasa misalkan kalender, eee, ya seperti kebiasaan aja gitu maksudnya, tidak tidak yang kental dengan budaya yang saya maksud seperti budaya Jawa gitu ya. Itu sih menurut saya, Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, Iya, halo. Saya boleh tambahkan sedikit, mungkin bantu menjawab apa iya, yang disampaikan oleh Pak Filmon. Ya, kita tahu bahwa suatu kebiasaan itu kalau sering dilakukan menjadi budaya. turun-temurun dan itu akan menjadi suatu budaya yang baru. Ya. Terbentuklah suatu budaya. Nah, di kekristenan tidak bisa kita dipungkiri bahwa kekristenan juga seperti perayaan Natal itu kan dari turun-temurun menjadi satu budaya dalam kekristenan. Sehingga ada ornamen-ornamen Natal di dalam suatu gereja atau waktu perayaan Natal. Nah, di Papua sendiri, karena kebiasaan ketika Natal bunuh babi, khususnya Papua Gunung ya, Papua Gunung karena saya dari Papua Gunung, itu dari turun-temurun nenek moyang, mulai dari kegiatan Natal itu mereka bunuh babi, Natalan, Tahun Baru, apalagi 25 Desember, 24 itu mereka sudah masak perayaan begitu. Jadi terbentuklah satu budaya sehingga itu turun-temurun sampai saat ini orang-orang di sana. Jadi adakan bakar batu setiap hari, setiap tahun pada saat perayaan Natal. Begitu. Jadi dari kebiasaan, contoh kita di gereja, kalau seandainya kita di gereja ibadah, kita tidak langsung pulang, kemudian kita ngopi bareng, diskusi bersama, mungkin setiap minggu begitu. Itu akan menjadi satu budaya yang turun-temurun. Akhirnya dilakukan oleh generasi-generasi berikutnya nanti. Begitu. Jadi ya seperti tadi Ibu Selvi bilang, agama membentuk suatu budaya. Itu seperti itu. Jadi membentuk suatu budaya yang baru. Begitu, entah dalam kekristenan maupun agama-agama yang lain sama juga begitu. Itu yang saya mau tambahkan. Iya, saya paham, kenapa sampai saya tidak mengungkapkan itu karena bagi saya itu tidak merupakan sesuatu yang unik bagi saya. Kalau di sini saya melihat unik banget, tapi tidak dari sisi Kristen ya, agama Kristen. Saya melihat unik sekali karena menjelang puasa itu banyak sekali, apa ya, bahkan nanti, ada dalam bulan-bulan saya belum terlalu paham, tapi saya kepingin nanti ini, ada dalam bulan-bulan apa gitu mereka memandikan, satu apa ya, jadi ada sesuatu topeng atau apa namanya, ceper, nyai ceper namanya, itu mereka akan memandikan dia. Dia akan datang sendiri gitu.
dan mereka akan memandikan dia. Pernah memang orang-orang pada bilang, "Ayo, pergi nonton," gitu. Cuma saya belum siap begitu. Saya baru 3 tahun di sini. Jadi mereka mandikan Nyai Ceper itu gitu, dan apa ya, pokoknya itu ritual, jadi itu seperti bergerak begitu. Jadi budaya-budaya yang seperti ini yang dijadikan menjadi agama itu yang agak unik menurut saya. Tapi kalau yang kita 25 Desember, kemudian setiap mungkin Natalan identik dengan baju baru, atau seperti identik dengan potong babi atau makan babi, itu ya itu budaya sih, terbentuk dari kebiasaan. Tetapi buat saya ya itu enggak terlalu yang spesial gitu. Jadi makanya saya enggak ngomong. Itu kira-kira sih menurut saya, Pak. Oke, terima kasih Bu Selvi dan terima kasih untuk Makasih. teman yang lain. Masih adakah yang mau disampaikan? Dari saya, Pak. Oke. Saya mau sampaikan materi maksudnya, Pak. Oh iya, silakan. Oke, baik. Shalom, selamat pagi. Shalom hambanya. Shalom. Ya, baik. Saya akan presentasikan. Shalom, Pak Lucy. Ya, langsung saja. Yang saya ambil judul makalah, yaitu pelayanan sosial, menyediakan pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan, tanpa memandang agama atau latar belakang budaya. Bab 1 pendahuluan, bagian pertama latar belakang. Yang pertama, pelayanan sosial adalah tugas penting empat Tuhan untuk mewujudkan kasih Kristus bagi semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang, namun namun dalam membeda-bedakan latar belakang di dalam pelayanan. Yang kedua, dalam firman Tuhan saya ambil dari Matius 22 ayat 39, di sana mengatakan bahwa dan hukum yang kedua sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hari ini banyak orang mengalami kesulitan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta bencana alam, sehingga gereja dipanggil menjadi terang dan garam dunia. Melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan harus diterapkan hal tersebut. Yang ketiga, di era modern tantangan sosial semakin kompleks, sehingga gereja perlu lebih aktif dalam menjawab kebutuhan masyarakat atau di lingkungan sosial. Yang keempat, gereja juga harus menjadi aksi nyata bahwa iman Kristen bukan hanya diajarkan, tetapi diwujudkan dalam kasih dan kepedulian. Yang rumusan masalah, bagaimana seorang hamba Tuhan atau pendeta gembala dapat menjalankan pelayanan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan secara efektif dalam konteks pelayanan lintas budaya tanpa memandang agama atau budaya yang latar belakang yang berbeda. Tujuan penulisan menganalisis peran seorang hamba Tuhan yang terlibat diri dalam menyediakan pelayanan sosial yang inklusif dan lintas budaya, serta menyusun strategi efektif untuk menjangkau dan membantu masyarakat yang membutuhkan dengan tetap menjunjung nilai-nilai Kristiani. Bab 2, definisi pelayanan sosial. Yang pertama, pelayanan sosial adalah segala bentuk usaha yang dilakukan individu, organisasi atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi mereka yang rendah, maksudnya rendah dan atau kurang mampu dalam ekonominya. Yang kedua, pelayanan ini mencakup sebagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, serta bantuan kemanusiaan yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, dari sudut pandang yaitu teologi Kristen, pelayanan sosial itu merupakan bentuk nyata dari kasih Kristus yang itu diwujudkan atau dalam kehidupan yang sehari-hari. Yang saya kutip di Yakobus 2 ayat 15 sampai 16 menegaskan bahwa iman yang itu sejati harus itu diwujudkan dalam tindakan nyata dengan menolong mereka yang itu kekurangan dalam ekonomi atau kehidupan sehari-harinya. Prinsip-prinsip pelayanan sosial yang inklusif agar pelayanan sosial dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Maka perlu diterapkan prinsip-prinsip dasar yang menjadikan inklusif dan berkeadilan. Yang pertama, kesehatan. Kesehatan individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan sosial tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau latar belakang di sosial. Yang kedua, kemanusiaan. Kemanusiaan ini prinsip ini menekankan bahwa pelayanan sosial dilakukan atas dasar kasih dan kepedulian terhadap sesama manusia. Yang ketiga, keberlanjutan pelayanan sosial. Keberlanjutan dalam pelayanan sosial berarti menciptakan program yang tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi juga membantu masyarakat untuk berkembang dan memiliki kehidupan yang lebih baik dalam jangka panjang, jangka pendek atau jangka panjang. Yang terakhir kemitraan. Pelayanan sosial yang inklusif membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat yang pada umumnya itu implementasi pelayanan sosial dari perspektif teologi. Pengertian pelayanan sosial dalam teologi Kristen. Yang pertama, pelayanan sosial dalam teologi Kristen adalah bentuk nyata dari kasih Tuhan kepada dunia. Yang kedua, Alkitab mengajarkan bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Seperti Yakobus 2 ayat 17, mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini berarti bahwa seorang Kristen tidak hanya dipanggil untuk berdoa atau beribadah, tetapi juga harus bertindak dengan membantu mereka yang mengalami kesulitan atau mengalami kekurangan-kekurangan atau dalam kehidupan mereka yang sehari-hari. Yang ketiga, pelayanan sosial dalam teologi Kristen adalah panggilan untuk mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya kutip Matius 22 ayat 39 mengajarkan kita bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Prinsip dari perspektif teologi agar pelayanan sosial berdampak luas dan sesuai dengan nilai-nilai Alkitab. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama, kesetaraan dalam kasih Kristus. Setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 1. Sehingga semua orang yang memiliki hak yang sama untuk menerima bantuan tanpa diskriminasi. Yesus sendiri pelayanan semua orang tanpa memandang suku, agama, latar belakang sosial. Demikian juga seperti ketika ia menolak perempuan Samaria, dia Yakobus 4 ayat 1 sampai ke 26.
Terus poin yang berikut, kasih adalah yaitu hukum utama dalam kehidupan Kristen. Saya kutip ya, 1 Korintus 13 ayat 13. Pelayanan sosial harus dilakukan dengan ketulusan, bukan untuk mencari keuntungan atau pengakuan dalam dirinya. Terus poin yang terakhir itu kemitraan dalam tubuh Kristus. Pelayanan sosial bukan hanya tugas gereja, tetapi juga perlu kerjasama dengan pemerintah, organisasi sosial dan masyarakat. Saya kutip 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 menjelaskan bahwa banyak anggota tetapi satu tubuh. Yesus memiliki peran berbeda tetapi harus kerja sama untuk satu tujuan yang baik dalam pelayanan itu, dalam konteks sebagai hamba Tuhan yang dilakukan dalam pelayanan sosial. Ya, Pak 5 bab 4 itu penutup. Kesimpulan, pelayanan sosial adalah tugas penting gereja dan hamba Tuhan untuk mewujudkan kasih Kristus bagi semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang. Dengan menerapkan prinsip kesehatan, kemanusiaan, keberlanjutan, dan kemitraan, pelayanan sosial dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas. Yesus telah memberi teladan dalam pelayanan semua orang, sehingga gereja juga harus menjadi terang dan terang dunia agar kasih Kristus. Matikan mulutnya. Mulutnya matikan biar tidak kantong suara. Biar enak suara. Oh, iya. Kasih sehingga gereja juga harus menjadi terang dan garam dunia agar kasih Kristus dapat dirasakan oleh semua orang dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Dan sumber-sumber yang saya dapatkan dari makalah saya itu buku dan jurnal. Demikian dari presentasi saya. Jika ada yang mau bertanya atau menambahkan atau beri pandangan, saya silakan. Bisa bertanya, Pak? Silakan, Pak. Boleh, silakan. Iya, Pak. Tadi saudara berbicara tentang pelayanan bekerja sama dengan pemerintah, pelayanan sosial bekerja sama dengan pemerintah. Kita tahu bahwa di dalam pelayanan dinas sosial itu terjadi banyak justru di situ korup terbesar gitu. Korupsi banyak sekali terjadi. Yang jadi pandangan saya, kalau kita kerjasama dengan pemerintah, dengan mengatasnamakan pelayanan sosial itu, apakah tindakan atau antisipasi kita untuk menghadapi terjadinya korupsi itu? Karena kita tahu seringkali gereja pakai alat untuk pelayanan sosial ini untuk mendapatkan dan bahkan meraup uang, dan itu akhirnya terjadi korupsi dengan kerjasama dengan pemerintah. Itu juga pernah terjadi seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan itu jadi tindakan apa sebagai gereja untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi demikian, karena kita tahulah kalau pemerintah sosial itu dananya besar tetapi tidak tersampaikan. Contoh, masih banyak orang-orang yang kaum marginal, kaum yang lemah, maksudnya butuh bantuan tetapi tidak dibantu, seperti itu. Mohon beri penjelasan. Baik. Terima kasih. Nanti kalau ada kurang, Bapak dosennya bisa tambahkan dari saya. Saya duluan dulu. Ya, saya jawab dari pertanyaan Mbak. Kalau
berarti kita memang tidak dalam pelayanan sosial, memang itu memang realita yang memang terjadi yang tadi Pak Amba bilang. Kalau dalam kita dilibatkan dalam pelayanan sosial itu tidak dengan untuk dilibatkan dalam ini, tapi memang kita sendiri ya harus dengan nyatakan dalam tindakannya itu dengan seperti dalam pelayanan. Jadi kita bantuan-bantuan di dalam sosial lingkungan, walaupun dari pemerintah gitu ada yang memang ada yang perhatikan di yang masyarakat di sosial, mereka ada yang lemah, kekurangan dan begitu. Tapi kita dari bagian gereja atau dari bagian kita sebagai murid atau tentara Kristus lah. Itu bagaimana kita kalau untuk memberikan bantuan kepada masyarakat atau dalam di lingkungan sosial itu dengan cara tindakannya itu, contohnya itu kita kalau kita memiliki ada uang lah atau apa, itu kita bisa bantu dengan di lingkungan dengan tindakannya. Jadi kalau saya sendiri pribadi, kalau dengan tidak tindakan yang kita melakukan dalam pelayanan, pasti kalau memang ada jauhnya. Tapi kalau kita dengan tindakannya bantuan-bantuan, mungkin bantuan dengan cara apa kita melakukan, pasti ada bisa menolong seperti itu. Jadi kalau memang di bagian gereja memang ya kita harus lakukan, tapi kita tidak ikuti atau kita tidak, memang dari pemerintah memang ada, tapi kita tidak dengan dari dilibatkan dalam pelayanan itu dengan dari pemerintah, tapi kita dari bagian gereja itu cara bagaimana kalau kita harus melakukan dalam pelayanannya itu memang punya tujuan dalam usaha-usahanya itu memang tersendirilah. Seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Kalau Pak dosen ya tambahkan, ya saya silakan tahu dari pandangan yang teman-teman yang lain bisa ditambahkan dan kasih pandangan juga. Pak, mohon maaf pertanyaannya. Kita kan kerjasama dengan pemerintah nih, sosial, dinas sosial. Kan kita tahu bahwa di dinas sosial itu banyak terjadi korupsi atau ya penyelewengan uang lah. Itu nah, maksudnya gereja ini untuk mengantisipasi keadaan seperti itu ketika kita kerjasama dengan pemerintah di dinas sosial itu. Nah, tindakan apa yang kita mau bisa lakukan? Karena seringkali kita terjebak ketika kita sudah melakukan hubungan dengan dinas sosial gitu. Dana itu turun, tetapi ketika kita melakukan laporan pertanggungjawaban itu tidak sesuai. Karena apa? Ada dana-dana yang dikatakan pemerintah dan stafnya itu mengatakan ada dana siluman lah, dana apalah, saya tidak ngerti itu. Itu sering kali terjadi. Nah, yang saya tanyakan antisipasi seperti itu gitu. Ya, mungkin saya bisa bantu sedikit, Pak. Membantu Lucy ya. Oh iya ya. Tahu ini bisa terjawab. Yang pertama tadi kan Lucy mengutip Alkitab di di Matius 22 ya. Ya, hukum kedua yang saya tuh pakai hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Itu dasar orang Kristen untuk taat di dalam hal pekerjaan. Yang kedua, di dalam mengantisipasi itu kita membutuhkan strategi atau membutuhkan langkah-langkah yang baik, menyusun bagaimana melibatkan orang, bagaimana menempatkan orang yang di dalam, sehingga tidak sembarang orang yang kita tempatkan. Bila perlu buatkan auditnya, sehingga keuangan-keuangan yang disalurkan ke orang yang membutuhkan memang betul-betul dipakai ke sana, tidak dimasukkan ke kantong pribadi, sehingga nanti ketika sudah selesai pekerjaan itu diaudit ulang sebelum kita membuat laporan pertanggungjawaban ke pusat atau ke pemerintah, diaudit. Sehingga ketika kita tahu itu ada kurangnya, tanyakan dia pengerjanya, kok kemanakan uang ini, dia perlu dipenjarakan kalau memang dia mencuri. Nah, makanya langkah-langkahnya itu kita menempatkan orang yang jujur, kita juga sebagai orang pemimpin di dalam yang
membidangi itu lembaga sosial itu menyusun langkah-langkah dan program-program yang tepat dan yang dapat diantisipasi kecurangan-kecurangan seperti ini. Ya, Oke. Mungkin saya juga ikut nambah sedikit, Pak, mengenai pertanyaan Pak Adnan, hal-hal yang dilakukan oleh gereja ketika kita melakukan seperti bantuan sosial itu, yang pernah kami lakukan itu ada waktu terjadi bencana di banjir di Kudus dan Pati dan sekitarnya itu. Tanggul waktu itu ada tanggul jebol itu. Nah, yang kita lakukan, gereja lakukan itu, memang ketika kita mau melakukan itu, membagikan atau mengantar bantuan itu, waktu itu kami memang membantu melalui sembako dan pakaian layak pakai. Memang ketika kita mau menyampaikan, menyalurkan itu ke orang yang membutuhkan, memang ada titik-titik kelompok orang yang mengambil itu, ya mau mengambil itu. Mereka dengan alasan kumpul di sini, kumpul di satu titik, nanti itu akan disebarkan. Dan itu memang ketika kami melihat, itu tidak seperti apa yang mereka katakan. Ternyata itu tidak sampai kepada titik sasaran orang-orang yang membutuhkan. Itu hanya disebar untuk kelompok-kelompok mereka. Nah, pada akhirnya dengan melihat kondisi seperti itu, kita tidak memberikan melalui orang setempat, tetapi kita langsung menyalurkan. Jadi kita terlibat di dalam itu dan kita yang menyalurkan langsung. Sehingga ini mengantisipasi ya untuk itu tadi peluang untuk mengambil yang bukan untuk haknya dia. Ya, jadi ya perlu kita terlibat di dalamnya. Nah, sedangkan gereja juga biasanya seperti itu ketika kita sedang membutuhkan pembangunan. Ya, kita membutuhkan dana untuk pembangunan. Kita mengajukan proposal. Dan sekarang orang tidak lagi mengirim uang. Kenapa? Karena cenderung terjadi korupsi. Ya, tidak lagi untuk membeli alat-alat untuk kebutuhan material untuk pembangunan, tetapi kebanyakan itu lari korupsi. Ya, diambil untuk kebutuhan yang lain. Nah, pada akhirnya para donatur dan sponsor itu kadang bertanya, apa yang kita butuhkan? Material apa? Bahan apa? Sehingga mereka mengirim bahan. Nah, itulah saya rasa itu salah satu cara bagaimana supaya jangan terjadi penyelewengan dana atau uang lah seperti itu. Sekarang orang banyak strategi, mungkin seperti itu yang bisa kita lakukan. Ya, tidak lagi mengirim uang karena cenderung uang itu akan membawa kita kepada penyelewengan yang lain. Jadi kami datang ke sana langsung, Pak, untuk tim kita dari daerah itu datang langsung mengirim dan memberi bantuan itu kepada gereja, pada jemaat yang membutuhkan dan orang-orang yang lainnya, sehingga itu menjadi tepat sasaran, Pak. Terima kasih. Oke, saya pikir cukup ya. Terus lanjut yang mau presentasi. Dari saya, Pak. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh untuk mempresentasikan tugas yang saya kerjakan dalam hal ini makalah, dan judul yang saya ambil yaitu tentang pengembangan komunitas. Itu membangun komunitas yang inklusif dan beragam, di mana orang-orang dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda dapat hidup bersama dalam harmoni. Lanjut yang pertama, pendahuluan. Ini dalam konteks globalisasi dan modernisasi, interaksi lintas budaya dan agama semakin menjadi bagian integral dari kehidupan sosial
keberagaman ini dapat menjadi faktor yang memperkaya struktur sosial apabila dikelola dengan prinsip inklusivitas yang berbasis pada teori integrasi sosial. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk mengeksplorasi pendekatan yang dapat memfasilitasi harmoni dalam masyarakat pluralistik guna mengurangi fragmentasi sosial yang berpotensi muncul akibat segregasi berbasis identitas. Namun, meskipun berbagai manfaat dapat diperoleh dari keberagaman, tantangan dalam membangun komunitas inklusif tetap ada. Prasangka diskriminasi serta keterbatasan akses terhadap pendidikan multikultural menjadi penghambat utama dalam proses integrasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan ini agar masyarakat dapat hidup berdampingan dalam suasana yang harmonis. Yang berikut rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep komunitas inklusif dalam perspektif akademik. Yang kedua, apa manfaat keberagaman bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Lalu yang ketiga, apa faktor penghambat kebijakan inklusif. Dan yang keempat, strategi apa yang efektif dalam membangun komunitas yang harmonis. Lanjut, tujuan penulisan yang pertama menjelaskan konsep komunitas inklusif. Yang kedua, menganalisis manfaat keberagaman. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dalam komunitas inklusif. Lalu yang berikut, mengusulkan strategi berbasis penelitian untuk membangun harmoni. Pada bab yang kedua, ini bicara tentang konsep yang dipakai dalam komunitas inklusif, yaitu yang pertama, komunitas inklusif ini menerima dan mengakomodasi keberagaman. Jadi pada dasarnya bahwa komunitas inklusif ini mereka terbuka atau menerima dan mengakomodasi keberagaman yang ada. Lalu yang berikut, yang kedua, ini juga komunitas inklusif ini juga mereka menganut sebuah teori, yaitu teori kohesi sosial. Ini menurut salah satu pakar, yaitu Durkheim. Mereka menganut teori kohesi sosial dan juga pluralisme budaya menurut Geertz, dan juga demokrasi deliberatif. Jadi saya menyampaikan sedikit bahwa konsep yang dipakai oleh komunitas inklusif ini, mereka menerima dan mengakomodasi keberagaman yang ada. Lalu yang berikut itu, mereka menganut juga atau menggunakan teori yang namanya teori kohesi sosial. Yang berikut, tentunya ini juga peran pendidikan dan kebijakan publik dalam inklusivitas. Jadi konsep komunitas inklusif ini juga menganut atau mengutamakan juga peran atau mengikut sertakan peran pendidikan dan kebijakan publik dalam inklusivitas. Lanjut yang berikut tentang manfaat keberagaman. Yang pertama itu bicara tentang manfaat keberagaman ini. Yang pertama ini untuk peningkatan toleransi, dalam hal ini membuka ruang dialog antar budaya. Jadi manfaat yang pertama dalam pengembangan atau dalam keberagaman ini bicara tentang peningkatan toleransi, yaitu membuka ruang dialog antar budaya. Lalu yang kedua, ini juga manfaatnya yaitu inovasi dan kreativitas. Dalam hal ini perbedaan perspektif akan mendorong solusi yang inovatif. Lalu yang berikut, yang ketiga, manfaat yang ketiga itu tentunya punya keberagaman ini punya manfaat tentang pembangunan ekonomi, atau keberagaman ini juga memperkuat daya saing ekonomi. Jadi lewat keberagaman ini juga memiliki manfaat tentang pembangunan ekonomi dalam sebuah komunitas. Yang berikut, tentunya kalau kita bicara tentang manfaat setelah kita mengetahui tentang manfaat keberagaman,
dalam pengembangan komunitas inklusif ini juga pasti ada yang tidak terlepas dari yang namanya tantangan, ya. Tantangan yang akan dihadapi. Jadi tidak mungkin dalam pengembangan komunitas secara inklusif ini tidak ada tantangan dan masalah yang ditemui, tentunya ada. Jadi saya akan menyampaikan beberapa tantangan dalam komunitas inklusif ini, yaitu tentunya dalam komunitas yang inklusif yang dibangun ini juga pasti ada prasangka dan diskriminasi. Dalam hal ini menghambat, ini pasti prasangka dan diskriminasi ini akan menghambat integrasi sosial, ya. Lalu yang kedua, kurangnya pendidikan multikultural atau juga punya arti bahwa minimnya pemahaman tentang keberagaman. Ini tantangan-tantangan yang diperoleh atau dihadapi oleh komunitas inklusif atau ya komunikasi inklusif. Lalu yang ketiga, ini adanya asimetri kekuasaan atau dengan kata lain ketimpangan akses dalam kebijakan publik, ya. Jadi ini yang merupakan tantangan yang dihadapi dalam komunitas inklusif. Selanjutnya tantangan yang dihadapi tentunya juga lewat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh komunitas ini dalam pengembangan komunitas inklusif ini juga perlu ada strategi yang harus ada di dalam pengembangan komunitas ini. Jadi strategi untuk mewujudkan kohesi sosial ini, yang pertama ini pendidikan multikultural ini sangat mendukung. Dalam hal ini lewat pendidikan multikultural ini adanya penanaman nilai inklusivitas sejak dini, ya. Jadi perlu ada strategi ini yang perlu dibangun dalam pengembangan komunitas inklusif. Jadi yang pertama yang saya coba sampaikan di sini yaitu pendidikan multikultural, yaitu yang punya arti juga bahwa menanamkan nilai inklusivitas sejak dini, ya. Lalu yang kedua, tentunya juga strategi yang dipakai ini adalah dialog antar kelompok, ya. Jadi inklusivitas ini artinya mereka terbuka dengan budaya-budaya yang lain yang ada dalamnya. Jadi mereka tidak menutup diri begitu. Jadi strategi yang kedua yang dipakai atau strategi yang diwujudkan atau mewujudkan kohesi sosial ini, yang kedua itu dialog antara kelompok. Nah, di dalam dialog antara kelompok ini akan meningkatkan pemahaman lintas budaya, ya. Akan ada peningkatan pemahaman lintas budaya di dalamnya. Lalu yang ketiga ini strategi yang ketiga itu kebijakan kesetaraan sosial. Ini akan menjamin hak dan akses yang setara di dalam pengembangan komunitas dalam komunitas inklusif ini. Yang keempat, ini perlunya keterlibatan masyarakat. Ya, keterlibatan masyarakat ini akan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam pengembangan komunitas ini juga perlunya keterlibatan masyarakat di dalamnya. Tujuannya untuk apa? Untuk untuk meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Ya. Lalu bab yang ketiga, kesimpulan. Di sini yang menjadi kesimpulan yang pertama, ini keberagaman adalah sebuah aset bagi komunikasi yang inklusif. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa yang menjadi kesimpulan di sini yang pertama, keberagaman ini adalah sebuah aset bagi komunitas inklusif. Lalu yang kedua, di sini juga diperlukan strategi, seperti tadi saya sampaikan bahwa perlu ada strategi yang harus dipakai dalam pengembangan komunitas inklusif. Jadi diperlukan strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan keberagaman ini. Lalu yang ketiga, ini pendidikan kebijakan publik dan partisipasi aktif merupakan kunci utama dalam pengembangan komunitas inklusif ini. Jadi sekali lagi bahwa pendidikan, kebijakan publik dan juga partisipasi aktif merupakan merupakan kunci
utama dalam pengembangan komunitas secara inklusif ini. Yang paling terakhir dari saya, ini tentunya perlu adanya implikasi dan juga rekomendasi. Jadi dari pengembangan komunitas ini ada implikasi secara akademik. Ini berarti bahwa setelah komunitas ini pengembangan komunitas ini perlu ada kajian lebih lanjut tentang dampak keberagaman. Jadi tidak cukup apa yang kita ketahui bersama di dalam sebuah dalam pengembangan komunitas ini, tetapi perlu juga ada implikasi akademik dalam hal ini, perlu ada kajian lebih lanjut tentang dampak dari keberagaman ini. Dan yang terakhir tentang rekomendasi, rekomendasi ini juga sangat diperlukan supaya apa? Untuk meningkatkan kebijakan inklusif dan program multikultural. Ya. Jadi rekomendasi ini juga sangat diperlukan di dalam pengembangan komunitas inklusif. Jadi tujuan rekomendasi ini untuk meningkatkan kebijakan inklusif dan program multikultural. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari saya, dan saya juga butuh masukan dan juga mungkin ada hal-hal yang mau ditambahkan oleh teman-teman atau juga Bapak Paulus. Waktu dan kesempatan saya kembalikan. Oke, apakah ada pertanyaan? Ada hal yang perlu disampaikan untuk Pak Demas? Nggak ada, next. Lanjut. Terima kasih, Kak Demas. Terima kasih juga, Bapak. Dari Ibu Catur, Pak. Ya, silahkan. Terima kasih, Nona. Ya, Shalom, selamat siang, Bapak Paulus dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Ya, hari ini saya mau menyampaikan presentasi. Ya, sebenarnya seperti yang bukan mau nyontek Ibu Shirley tadi ya. Sebenarnya saya ada tertarik yang diambil sama Bapak Semurip ya. Tapi karena saya terlambat untuk melihat judul, jadi ya saya ambil judul mengenai tentang teologi lintas budaya di Afrika. Judul secara spesifiknya yaitu teologi tradisional Afrika dan implikasinya. Oke, next. Ya, latar belakang di sini. Misi Kristen di Afrika telah mengalami berbagai dinamika sejak zaman kolonial. Sehingga era pasca kolonial, perjumpaan antara Injil dan budaya Afrika menghasilkan bentuk teologi yang unik yang dikenal sebagai teologi Afrika. Teologi Afrika merupakan teologi Kristen dari perspektif konteks budaya Afrika. Teologi ini berkembang sebagai respons terhadap tantangan kontekstual, termasuk interaksi dengan teologi tradisional Afrika yang memiliki akar kuat dalam kepercayaan leluhur, spiritualitas, dan nilai-nilai komunitas. Pemahaman yang mendalam terhadap teologi tradisional Afrika menjadi esensial dalam misi lintas budaya agar Injil dapat diterima secara kontekstual oleh masyarakat setempat. Jadi pokok masalah ada dua, apa itu teologi tradisional Afrika, konsep dan karakteristiknya, dan yang kedua, apa itu teologi lintas budaya, dialog antara teologi Kristen dan teologi tradisional Afrika. Tujuan penulisannya, makalah ini akan mengkaji teologi tradisional Afrika, karakteristik utamanya, serta bagaimana teologi ini berdialog dengan teologi Kristen dalam konteks misi budaya dengan pendekatan historis, teologis, dan sosiologis. Untuk pembahasannya, yang pertama, yang A, teologi tradisional Afrika, konsep dan karakteristiknya. Teologi tradisional Afrika merupakan sistem kepercayaan yang berkembang sebelum kedatangan agama-agama Abrahamik, termasuk Kristen dan Islam. Teologi ini berbasis pada kosmologi Afrika
yang mencakup kepercayaan kepada roh, leluhur, dan kekuatan supranatural yang mengatur kehidupan manusia. Dan next. Salah satu ciri utama dari teologi tradisional Afrika adalah peran leluhur dalam kehidupan spiritual. Leluhur dianggap sebagai entitas yang terus hidup dalam dunia roh dan memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan keturunan mereka. Ritual dan persembahan kepada leluhur merupakan praktek umum yang dilakukan oleh banyak masyarakat Afrika sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu. Praktik ini menggambarkan hubungan erat antara dunia fisik dan dunia roh yang menjadi dasar spiritualitas masyarakat Afrika. Contoh, seperti halnya budaya yang ada di Papua, tempat di mana saya melayani saat ini, khususnya di suku Tehit di Sorong Selatan. Di mana di sini banyak orang Kristen di suku Tehit ini masih mempercayai dengan leluhur atau roh-roh orang mati. Mereka menganggap bahwa leluhur itu masih ada dan sangat dihormati sekali. Dan leluhur dari suku Tehit ini bersimbol ular. Jadi orang-orang suku Tehit ini sangat menghargai, menghormati ular. Dan mereka tidak boleh ada yang menyakiti bahkan membunuh ular. Dalam konteks ini, kehadiran agama Kristen seringkali membawa tantangan karena ajaran Kristen menolak praktek pemujaan leluhur. Meskipun ada upaya untuk menginterpretasikan ulang peran leluhur dalam terang iman Kristen. Oke, next. Yang kedua, B, teologi misi lintas budaya. Dialog antara teologi Kristen dan teologi tradisional Afrika. Seiring dengan perkembangan studi teologi kontekstual, misi Kristen di Afrika mengalami perubahan dari pendekatan yang menolak budaya lokal menjadi pendekatan yang lebih dialogis dan inklusif. Pendekatan inkulturasi menjadi sangat penting dalam misi lintas budaya, yaitu suatu proses di mana Injil diadaptasi ke dalam budaya setempat tanpa kehilangan esensinya. Salah satu contoh keberhasilan inkulturasi adalah bagaimana teologi Afrika mengakomodasikan nilai-nilai komunitarianisme dan spiritualitas leluhur dalam pemahaman iman Kristen, terutama dalam teologi Katolik Afrika yang melihat leluhur sebagai bagian dari persekutuan orang kudus. Ya, lanjut. Konsep ini memberikan model bagi misi Kristen untuk tidak hanya berfokus pada penyebaran ajaran agama, tetapi juga kepada transformasi sosial yang berbasis pada nilai-nilai Injili dan budaya lokal. Namun, misi lintas budaya di Afrika juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah sinkretisme, yaitu pencampuran unsur-unsur kepercayaan tradisional dengan ajaran Kristen. Lanjut. Ya, menjadi kesimpulannya, teologi tradisional Afrika memiliki nilai-nilai mendalam, terutama dalam aspek komunitarianisme, spiritualitas, dan hubungan dengan dunia supranatural. Pemahaman yang lebih baik terhadap teologi ini memungkinkan gereja untuk mengembangkan pendekatan yang lebih relevan dalam misi lintas budaya. Dengan mengadopsi prinsip inkulturasi dan kontekstualisasi Injil, gereja di Afrika dapat menyampaikan pesan Kristus dengan cara yang sesuai dengan identitas budaya masyarakat setempat tanpa mengorbankan ajaran inti Injil. Melalui pemahaman dan dialog yang terbuka, teologi Kristen dapat berkembang secara lebih kontekstual dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat Afrika keseluruhannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak dosen dan teman-teman. Mohon maaf untuk banyak kekurangannya. Jikalau ada pertanyaan, mungkin Bapak dan teman-teman bisa membantu saya untuk menjawabnya.
Tuhan Yesus berkati. Oke, baik Bu Lo, terima kasih. Ada pertanyaan? Ada sesuatu yang perlu disampaikan? Kalau tidak ada, lanjut. Saya mau Next. tanya, Pak. Oh, boleh, silakan. Pak Lo, enggak, saya mau tanya aja berkaitan dengan eh, teologi lintas budaya yang ada di Afrika itu. Kalau dulu kan mencoba terus masuk dengan budaya-budaya setempat. Dan kalau kita lihat sekarang atau ya dekade terakhir-terakhir ini kan kita pernah mendengar charismatic revival, ya, di mana gereja-gereja bertumbuh pesat di sana, bahkan banyak video-video yang juga sudah mungkin Bapak Ibu juga pernah menonton bagaimana orang-orang dipulihkan, orang disembuhkan, orang, ya, banyak hal lah, kuasa-kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, apakah ketika gereja-gereja sekarang ini yang tumbuh di sana dengan charismatic revival-nya itu membuat apa yang tadi Mbak Catur sampaikan itu eh, menjadi tantangan tersendiri, atau yang gereja sekarang ini menjadi melepaskan dari apa yang sudah lama dibangun? Iya, Bapak Pendeta, saya berusaha untuk menjawab ya. Untuk kasus yang ada, untuk gereja-gereja ini kita di sini mayoritas ini gereja GKI ya, Gereja Kristen Indonesia ya, Protestan yang ini. Kalau untuk gereja-gereja yang ada seperti GBI dan semuanya, saya melihat selama ini belum ada belum ada tindakan. Justru ini kami baru ya bersama dengan ya kita semua kenal direktur kita ya, Bapak Julian Rowe ya, untuk kita masuk dalam ya konteks ini untuk bisa bisa mengubah pola pikir mereka yang hidup masih dalam keterikatan leluhur gitu, Bapak. Jadi itu jawaban dari saya. Mungkin ada teman yang bisa membantu saya dalam menjawabnya. Itu tadi kaitannya dengan yang Mbak Catur tulis itu tadi, kan di sana sekarang di Afrika itu muncul gereja-gereja yang tadi saya katakan tadi charismatic revival yang yang sedang ini ya. Jadi apakah itu kemudian mengubahkan konsep yang selama ini yang seperti Mbak Catur tadi tulis, atau kemudian ya sudah, yang itu sudah nggak berlaku lagi, terus memakai sesuatu yang baru di konteksnya sana maksudnya. Oh, konteks di sana. Oke, sorry, maaf. Iya, kalau kita baca ya, Bapak, untuk yang seperti itu belum ini ya, belum 100% dijalankannya ya, Pak ya. Kalau ini yang menurut yang saya baca itu, karena masih ada orang yang masih hidup dalam hal yang seperti saya sampaikan tadi, masih kepercayaan itu. Oke, itu Pak Paulus. Ada yang Ya. tambah Pak Paulus? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lo, Pak Yohanes. Ya, saya tidak menyinggung sedikit, memang sekarang sedang terjadi revival yang sangat luar biasa di Afrika. Bahkan di Afrika itu ada gereja yang panjangnya 1 kilo dan lebarnya 1 kilo. Ya, betul itu Pak. Ya, itu luar biasa. Ini sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Terus next, lanjut. Satu lagi mungkin. Saya Pak Andreas, Ya. Pak. Ya. Shalom Bapak dosen dan teman-teman. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Kali ini saya akan presentasikan. Tema yang saya ambil adalah membangun hubungan dengan pemimpin dan anggota agama lain.
untuk mempromosikan pemahaman, toleransi, dan kerjasama. Ya, next. Ya, di sini membangun hubungan antar umat beragama adalah kegiatan yang wajib dilakukan sebagai upaya untuk melestarikan budaya kerukunan yang ada di sebuah masyarakat majemuk. Ya. Kemudian membangun hubungan dapat memperkuat persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Membangun hubungan tidak terlepas kaitannya dengan berkomunikasi, berinteraksi, atau berdialog berpikiran tentang kehidupan bermasyarakat dalam keberagaman yang ada. Ya, ini. Di sini ada tujuan membangun hubungan. Yang pertama adalah menciptakan masyarakat pluralis yang penuh damai. Dua, menghindari fanatisme berlebihan agar perbedaan bukan menjadi alasan perpecahan. Tiga, melestarikan budaya-budaya yang telah ada agar tetap berdiri bersama. Empat, menghasilkan kekuatan yang luar biasa dalam berbangsa dan bernegara untuk menuju perspektif masyarakat pada asas Pancasila. Lima, mempromosikan pemahaman antar umat beragama dalam bentuk toleransi dan kerjasama. Ya, di sini ada kasus-kasus perpecahan dalam kelompok-kelompok masyarakat ya. Di sini sebenarnya ada banyak, tapi saya ambil poin-poin yang cukup kita kenal kasusnya, peristiwanya, yaitu yang pertama adalah ya konflik di Poso ini dapat dikatakan sebagai konflik agama yang serius karena tidak menemukan jalan untuk pendamaian kedua pihak. Kemudian konflik di Ambon yang terjadi pada tanggal 19 Januari tahun 99. Terus kemudian konflik Tolikara juga merupakan konflik antar agama ya yang menyebabkan banyak korban jiwa yang jadi pada waktu itu. Ya, ini adalah kasus-kasus perpecahan dalam masyarakat yang menimbulkan peristiwa besar pada waktu itu. Ya, lanjut. Nah, ini di sisi lain juga ada sikap toleransi turun-menurun. Ternyata sikap toleransi ini juga sudah ada dari zaman dulu, Kerajaan Sriwijaya. Terus kemudian menurut para pakar, seorang peneliti arkeologi nasional bernama Bambang Budi Utomo menyampaikan bahwa di Sumatera itu terdapat kota Pelabuhan Barus yang dikenal sebagai kota multikultur dengan berbagai bangsa yang tinggal di situ. Terus kemudian ini zaman Orde Baru yang kita kenal zaman ini adalah masa pemerintahan Pak Presiden kedua yaitu Soeharto. Di mana pada masa ini adalah masa yang penuh, katakan penuh kedamaian lah ya. Jarang terdengar isu-isu budaya maupun isu-isu agama, politik, dan lain sebagainya. Semua masyarakat mampu jaga kesatuan dan kebersamaan. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, hal ini saya juga nikmati, saya juga rasakan. Kami sebagai orang Jambi, ya Pak ya, juga merasakan tahun 1977 dulu nenek kami, orang tua kami pernah transmigrasi di sana dan kami merasakan bahwa betapa besarnya sikap dan jiwa toleransi masyarakat-masyarakat yang ada pada masa itu dan mereka tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Itu masa Orde Baru, masa Bapak Soeharto. Ya, yang selanjutnya adalah zaman sekarang, Pak. Sekarang kita melihat ya ada banyak terjadi krisis toleransi yang terjadi. Tetapi meskipun demikian juga ada orang yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam upayanya bangun hubungan.
Ini saya ambil dari sebuah kisah nyata, yaitu di masyarakat kami, tepatnya adalah di Desa Sukamaju, Kecamatan Rimbu Ulu. Terdapat masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Salah satunya adalah Bapak Daud ya, saya sebut saja namanya. Dia seorang tokoh masyarakat yang sekaligus tua-tua di desa tersebut. Dia seorang yang cukup aktif dalam bermasyarakat. Sehingga sampai saat ini beliau begitu dihargai. Sebagai seorang Kristiani, dia mampu merangkul semua golongan dengan penuh perhatian dan kepedulian. Dengan komitmennya, beliau mampu menjadi tokoh Kristen yang berdampak besar bagi kemajuan gerejanya. Jadi saya juga senang dan juga terberkati ketika kami Natalan di sana itu ada kekompakan yang luar biasa. Walaupun lingkungan itu banyak mayoritas Muslim, tapi mereka boleh sama-sama berbaur, kerjasama, juga melibatkan banyak orang-orang Muslim datang, juga saling memperhatikan, tidak ada kecemburuan, tidak ada kecurigaan. Hal ini terjadi di Desa Sukamaju, Jambi ya Pak. Ini sangat luar biasa. Ternyata masih ada sikap-sikap toleransi yang terus dikembangkan, yang terus turun-menurun. Ya, selanjutnya. Ya, meskipun demikian, dalam upaya membangun sebuah hubungan tentu ada hambatan ya. Di hambatan diantaranya salah satu adalah merasa diri paling benar. Ya, merasa diri paling benar ini adalah sesuatu yang jadi penghambat sehingga tidak ada lagi tempat, celah untuk masuk di dalamnya. Jadi membangun hubungan tidak akan mungkin kalau seorang masih merasa diri paling benar. Jika seorang sudah merasa bahwa dirinya telah memiliki kebenaran yang sempurna, maka dirinya tidak akan merasa perlu untuk belajar dari orang lain yang berbeda pandangan. Yang kedua, bersangka buruk, berprasangka buruk. Ya, sikap kecurigaan atau prasangka negatif. Oleh karena itu, tahap awal yang harus diperlihatkan adalah membangun, saling mempercayai dan saling menghormati. Cara pandang yang teologis dan normatif sehingga menimbulkan fanatisme berlebihan terhadap agama sendiri dan agama kepercayaan yang ada pada masa ini. Jadi bersangka buruk yang menimbulkan fanatik yang berlebihan. Selanjutnya adalah pemerintahan tebang pilih. Ini sering terjadi ya, saudara-saudara, di kalangan orang minoritas, pemerintah cenderung memihak, begitu ya. Kebijakan yang tidak merata, yang menyebabkan kaum minoritas ini terdiskriminasi atau tertindas. Ini hambatannya. Ya, sekarang penerapan dalam tentu membangun hubungan ini bukan sesuatu hal yang mustahil. Kita orang-orang Kristen, terang dan garam, kita bisa kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, bisa membangun hubungan untuk dapat meningkatkan kesaksian kita dalam dunia yang modern ini. Yang pertama adalah menghargai keyakinan orang lain sebagai bentuk menjaga kebebasan dalam. Kedua, tentu juga perlu kita menjaga tali silaturahmi dengan tetangga, teman maupun rekan kerja yang sama. Ya, yang selanjutnya meningkatkan nilai toleransi dalam masyarakat. Bila toleransi kita sudah lakukan, maka kita akan terus belajar meningkatkan sehingga kita dapat membangun hubungan yang. Selanjutnya, membuka ruang berdialog sebagai sarana bertukar pemahaman. Nah, ini juga hal yang penting juga. Kita berbeda keyakinan, tetapi kita membuka ruang berdiskusi, berdialog, bertukar pikiran dan sebagainya. Ya, lanjut. Nah, di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian, ambil satu peranan penting kita sebagai orang Kristen. Saya kutip dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu Yakobus pasal 3, 17 sampai dengan 18. Punya peran penting, yaitu saya baca ayatnya.
Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, turut, penuh belas kasihan dan buah-buah baik. Tidak memihak, tidak baik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan. Jadi dari presentasi saya menyimpulkan bahwa kita perlu membangun hubungan antar agama, antar pemimpin umat, karena ini menunjukkan suatu perkembangan yang menuju ke arah yang sangat baik. Untuk terus saling memahami, saling bekerja sama secara aktif di antara berbagai agama. Hubungan ini membuka ruang dialog yang lebih hangat, saling bertukar pikiran dan pengalaman iman mereka dengan yang lain. Sehingga hal ini akan menjadi sebuah perwujudan suasana yang walaupun penuh perbedaan, tetapi indah dan tetap terjaga dengan baik. Dengan membangun hubungan menjadi sebuah metode yang baik juga untuk mempromosikan Injil kebenaran kepada semua. Tuhan, demikian presentasi saya. Bila ada yang mau bertanya, kan saya masih juga banyak kurang dalam ini. Silakan Bapak Ibu. Mungkin saya, Pak. Ya, silakan. Ya, di sini saya mau menanggapi atau ada sedikit di sini yang tadi dikatakan bahwa perbedaan dalam agama atau sebagai pemimpin agama itu tidak menjadi alasan untuk bersatu. Oke, dimaklumi, maksudnya pribadi saya. Oke, saya maklumi. Tapi itu bukan berarti saya sebagai pemimpin agama dengan bebas atau dengan leluasa bergaul dengan pemimpin agama yang lain, terus terlalu nyaman dengan pergaulan yang ada, dengan menjaga hati satu sama lain, maka itu akan membuat saya kebablasan atau membuat saya nyaman dengan pertemanan, sehingga menjaga etika dalam takut dia tersinggung dan sebagainya. Jadi kita punya misi atau kita punya tujuan untuk memberitakan Injil itu sudah tidak menjadi misi utama. Yang ada kita hanya menjaga hati, menjaga perasaan dan sebagainya dengan alasan supaya tetap aman dan damai. Kan kita ini kan sebagai agen perubahan pemberitaan Injil gitu. Bagaimana dengan itu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak dosen atau saya yang jawab nih, Pak? Pak Andreas, silakan. Ya, Tuhan. Ya, sebenarnya justru itu tujuan kita, Pak. Karena tujuan kita membangun hubungan ini, klimaksnya adalah mempromosikan Injil kebenaran. Jadi tidak serta-merta langsung to the point itu tidak. Kita kan ada metode-metode yang harus kita lalui, yaitu proses-proses. Yang pertama itu proses adalah pendekatan dulu kan, Pak, supaya kita bisa diterima, gitu ya. Jadi intinya adalah membangun hubungan itu dulu, Pak. Baru kemudian kita akan masuk ke langkah-langkah selanjutnya, gereja bisa diterima. Pada intinya kita bisa mempromosikan Injil kebenaran kepada semua orang. Begitu, Pak. Terima kasih. Nah, ini kelasnya kita tutup karena saya akan ke makam, jadi sampai kira-kira jam. Jadi nanti kita akan lanjut jam 3 yang belum presentasi.